semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast Waalaikumsalam. kelompok 6B kita pada pagi hari ini. Nah, di mana tema kita pada pagi hari ini adalah apa sih yang sudah kamu pelajari selama 4 hari ini dalam agenda pembelajaran 1. Oke, mungkin kita say hi dulu ya untuk narasumber-narasumber kita. Halo semua. Halo. Hai, halo. Hai, Halo. hai. Oke, mungkin di sini aku Fiska sebagai moderator kita pada podcast kali ini. Oke, mungkin kita akan langsung saja ya ke materi-materinya. Nah, mungkin aku mau recap lagi materi-materi kita apa aja sih. Dimana di hari pertama kita tuh ada membahas mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Lalu di hari kedua kita membahas mengenai isu kontemporer. Di hari ketiga kita membahas mengenai algoritma kebangsaan dan hari ini barusan banget nih kita belajar mengenai teknis analisis isu. Mungkin aku bakal dari semua topik-topik ini aku bakal langsung lanjut nih ke pertanyaan nih. Menurut kalian semua ada nggak sih satu kata yang menggambarkan perjalanan Naksar seminggu ini gitu selama 4 hari ini? Mungkin mix ya, acak ya dari Kak Isan dulu deh, ketua kita. Kalau dariku menyibukkan. Banyak tugasnya ya. Itu dosennya. Betul. Kalau dari Bang Ferdi nih, gimana tuh? Dar der dor. Karena ada tugas individu, ada tugas kelompok, ya kan? Tapi karena kelompoknya juga asik dan manajemen waktunya bagus, jadi jam 4 itu sudah bisa selesai semua. Udah bisa pulang. Guys, ini adalah berkat dari Kak Fitri ya, editor kita. Oh iya, Mantap. pula. Oke, ini dari Mantap. untuk Kak Fitri gimana nih? Satu kata yang menggambarkan perjalanan Naksar minggu ini. Crowded ya, di kepala crowded, tugas-tugasnya crowded, gitulah. Oke. Lalu untuk Kak Greva, buat Kak Greva gimana? Sangat-sangat menarik. Menarik. Suka nggak Menarik. berarti ya? Oke, mungkin aku akan lanjut nih ke materi selanjutnya nih. Nah, mungkin ini aku penasaran nih untuk Bang Ferdi. Dari semua materi nih, dari 1 sampai 4, materi mana nih yang paling berkesan? Yang memorable banget? Memorable ya, karena kalau menurut saya semuanya menarik ya, tapi yang paling berkesan karena mungkin baru tadi juga ya disampaikan ya materi yang keempat ya, bagaimana teknik analisis isu ya, karena menambahkan insight baru ya, bagaimana kita bisa menganalisis isu, kemudian bagaimana ya kadang kita menemukan penyebabnya itu penyebab langsungnya gitu. Kita tidak menemukan bagaimana akar masalah, tadi kan sudah disampaikan ya. Dan saya rasa sangat menarik. Oke, bener sih. Jadi lebih kebuka ya. Gitu. Oke, mungkin kalau kita dari materi pertama nih, mungkin saya mau tarik ke belakang lagi dari materi pertama di mana kita bahas mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, dari pembelajaran itu apa sih menurut Kakak nilai-nilai yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin dari Bang Isan, gimana Bang Isan? Sebenarnya banyak sekali ya nilai yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin yang poin yang bisa saya ambil itu dari sisi integritas, karena integritas itu fondasi yang harus kita miliki dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan itu sifat integritas itu sangat berguna dimanapun kita berada. So, yes. Asik, mantap Bang Isan. 4 nih integritasnya. Oh iya. Kertas 4. Enggak, 5 enggak? Oke. Mungkin lanjut nih. Dari semua seminggu ini ada nggak sih tantangan yang dihadapi selama masa pembelajaran agenda 1 ini? Mungkin dari Kak Greva gimana? Banyak ya tantangannya, terutama kan kita daring. Pasti masalah utamanya itu kadang koneksi. Terus kemudian manajemen waktu, banyak tugas baik individu maupun kelompok kayak gitu. Terus juga kita harus cepat beradaptasi. Apalagi kan kita kelompokkan dalam satu kelompok yang latar belakangnya itu beda. Jadi itu tantangan tersendiri gitu.
Oke, Seperti itu. makasih Kak Grefma. Oke, mungkin dari Kak Fitri gimana nih? Tantangannya apa nih selama mengikuti pembelajaran agenda 1? Kalau dari aku sendiri yang pertama pasti komunikasi ya sama kolaborasinya, karena kan kita hari pertama langsung tiba-tiba kerja kelompok, terus betapa awkward-nya kelompok pertama itu nggak ada yang ngomong. Kita juga pas awal juga gitu ya, Bang Ferdi yang mancing, kita diem-diem aja nih gitu. Karena memang sulit sekali memulai komunikasi dengan orang-orang baru yang kita juga nggak pernah bertemu sebelumnya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, benar manajemen waktu. Aku juga sebenarnya penganut office hour aja. Jadi kalau di luar jam kerja sebisa mungkin kita udah selesai ya tugas-tugasnya. Jadi gimana kita membagi tugas individunya kapan kita selesaikan, tugas kelompoknya kapan kita selesaikan. Mungkin itu sih Fiska tantangannya selama 4 hari ini. I see, mantap. Office hour banget nih kami juga di sini. Tenggo. Lanjut, mungkin nih aku balik lagi nih ke materi tentang nilai-nilai kebangsaan nih. Ada nggak sih prinsip yang kakak pelajari yang pengen banget kakak terapin dalam kehidupan pribadi nih? Aku nanya lagi nih untuk Kak Fitri nih. Kalau dari ini ya, nilai-nilai kebangsaan ya, yang paling aku soroti sebenarnya Pancasila sih. Jadi gimana kalau di kehidupan sehari-hari kita toleransi, terus kalau ada masalah apa-apa ya musyawarah mufakat. Terus kalau di dalam dunia pekerjaan pasti pelayanannya harus adil ya, pelayanan publiknya harus adil, nggak memihak ke salah satu ras atau keagamaan tertentu. Terus kalau misalnya saya sebagai perencana ahli pertama juga nyusun-nyusun rencananya juga harus memikirkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan seperti itu. Jadi tetap harus adil. Mungkin itu sih Fiska. Oke, berarti benar-benar serap ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Lanjut, mungkin pertanyaannya, kemarin kita ada ya Kak membahas isu kontemporer nih. Kita membahas kabur aja dulu. Nah, menurut Kakak nih, isu-isu kontemporer lain, ada nggak sih yang paling urgent untuk segera diatasi? Mungkin aku nanya ke Kak Grefma dulu. Kalau dari aku mungkin dari ini ya, masalah yang harus segera diatasi itu masalah pendidikan ya. Seperti kemarin yang kita tahu, apa namanya, kita juga udah podcast juga, banyak siswa SMA perhitungan sederhana aja mereka nggak tahu gitu. Jadi utamanya itu di pendidikan sih kalau dari aku. Oke. Baik, bener sih Kak. Lanjut mungkin ya. Nah ini fresh banget ya Kak, kita barusan aja kita pelajarin tadi. Nah, tentang analisis isu. Menurut Kakak nih, apa sih isu yang paling mendesak untuk diselesaikan di lingkungan kerja Kakak saat ini? Mungkin aku tanya Bang Ferdi nih tadi. Baik, terkait isu yang di tempat penempatan saya ya, yang utama saya rasa adalah masalah integritas. Yang paling sederhananya adalah masalah tepat waktu ketika masuk kantor ya, karena kita memang kan masuk 7.30 ya, dan setelah 7.30 itu sebenarnya sudah terhitung terlambat ya, walaupun kita ada spare waktu 1 jam. Nah, mungkin yang paling sering saya lihat ya adalah masalah keterlambatan itu. Dan ya sebenarnya kan disiplin itu juga hal yang penting ya, karena ketika kita sudah datang lebih cepat, kemudian ya pagi-pagi itu kan sebenarnya masih lebih fresh ya. Jadi kita menyelesaikan tugas-tugas kita itu bisa lebih fokus ya, saya rasa fokus dan mungkin lebih tepat sasaran. Jadi saya rasa dari hal kecil ini itu sebenarnya penting sekali gitu ya, juga ya datang cepat gitu, 7.30 pulangnya jam 4 gitu kan, sebenarnya lebih ini daripada kita harus menambah waktu keterlambatan. Ya, mungkin itu dari saya. Oke, benar sih Bang. Disiplin dimulai dari diri sendiri ya. Oke, mungkin kalau dari aku nanya ke Bang Isan nih, setelah kita belajar analisis isu, Kakak jadi lebih gampang buat ambil keputusan nggak nih? Kan sebenarnya tadi baru banget ya kita pelajari, dan ilmunya itu sebenarnya tujuannya untuk mempermudah kita dalam analisis isu. Cuma karena ini baru banget, dan mungkin di tugas individu kita hari ini nanti mungkin bakalan bisa memanfaatkan apa yang kita pelajari tadi. Jadi apa yang kita pelajari soal
pemanfaatan untuk menganalisis isu tadi mulai bisa diterapkan di hari ini nanti. Gitu. Oke, makasih Bang Ihsan. Mungkin udah nih kayak udah semua ya. Sebagai penutup nih Kak, aku penasaran ada nggak sih kritik dan saran untuk pembelajaran selanjutnya? Mungkin nih untuk semuanya ya, dari Kak Grefma deh. Untuk Kak Grefma, apa tuh kritik dan saran? Mungkin pembelajarannya dibuat lebih interaktif lagi sih. Seperti itu. Oke, untuk Bang Ferdi, menurut Bang Ferdi gimana? Kritik dan saran untuk pembelajaran selanjutnya? Kritik dan saran. Sebenarnya udah asik-asik aja ya, tapi kayaknya lebih asik kalau misalnya kita offline ya. Tapi Bener, karena bener, bener. efisiensi kan, karena efisiensi jadi online gini kan maksudnya agak terbatas ya. Nah, kalau offline kayaknya lebih menarik ini. Mungkin itu dari saya. Lebih kerasa ya deg-degannya dipanggil. Lebih dar der dor. Bener-bener. Oke, kalau dari Kak Fitri, menurut Kak Fitri gimana nih kritik dan saran? Iya, sejauh ini kayaknya udah oke-oke aja, tapi kayaknya kalau benar kata Grehma tadi sih mungkin lebih interaktif antara pengajar sama kita semua pesertanya. Sama kalau misalnya ketika udah nyusun isu aktualisasi mungkin ada ini ya pendekatan personal dari mentor ke kitanya gitu sih paling. Rizka. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk kalau terakhir untuk Bang Ihsan, ketua kita, menurut Abang gimana? Kalau aku sependapat sih dengan Bang Ferdi, kayak kalau offline bakalan lebih seru lagi karena kita kan belajarnya ketemu dan di kelas langsung itu ketemu dengan orang-orang, dengan teman-teman langsung. Bakalan lebih seru aja sih kalau selanjutnya bisa offline lagi. Jadi sih Pak. Terima kasih. Oke, mungkin udah ya dari situ. Emang sih bener sih kalau open masih bakal seru banget kita ketemunya, dar banget itu ntar tugas-tugas kerjaan seharian. Oke, mungkin sekian ya dari podcast kita pada pagi hari ini tentang apa sih yang sudah kamu pelajari selama 4 hari ini. Mungkin ya itu aja untuk podcast kali ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Oke.